Hai Popers, selamat datang di Hi Pop Academy Podcast, di mana kita akan membahas banyak hal, tapi juga berbobot dong. Oke, Gen Z, di episode pertama ini kita akan membahas tentang speak and sleep, alias berpresentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, hari ini aku ditemenin sama Kak Nika. Hai Poppers, yes. Oke, Kak Nika nanti akan membantu kita dalam gimana sih caranya berpresentasi dalam bahasa Inggris. Nanti Kak Nika juga bakal spill tips-tips gimana caranya biar kita nggak gugup. Oke, kalau kalian mau lebih jago bahasa Inggris, stay tune sampai akhir ya. Let's go! Hai Kak Nika. Hai, Apa kabar? doing great. Kak Nika, question. Why English presentation skills matter? Oke, sekarang itu kan era globalisasi, di mana bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional, yang semua menurut kakak sudah wajib bisa. Karena bahasa Inggris diperlukan di berbagai bidang. Kemudian saat ini adalah era digitalisasi dan era medsos ya. Kita sering berhubungan dan terkoneksi dengan teman-teman dari banyak negara. Bahasa apa yang menyatukan? Ya, bahasa Inggris. Nah, terus Kak, buat teman-teman kita, misalnya nih, teman-teman kita yang masih SMP, SMA, bahkan teman-teman yang kuliah di kelas gitu kan biasanya dalam subjek bahasa Inggris aja ya. Kita suruh presentasi pakai bahasa Inggris. Nah, maksudnya itu sepenting apa sih nanti itu di outside the class? Oke, di pendidikan, project sekarang kan udah nggak banyak PR ya, tapi istilahnya project ya, banyak project. Ketika kita mengerjakan project pun, kita harus mempresentasikannya di depan teman-teman. Ya, apalagi untuk pelajaran bahasa Inggris, presentasi pun mempresentasikan project kita harus dalam bahasa Inggris. Kemudian di dunia pekerjaan, simple, kamu menjadi sales pun kita harus mempresentasikan produk yang kita jual. Atau kita mau jadi entrepreneur, kita mempresentasikan usaha kita kepada orang lain, kepada investor. Itu kan selain dalam bahasa Indonesia, kalau kita ketemu investor luar negeri, juga mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi, presentasi itu dari hal dasar sampai hal yang complicated menurut kakak itu sangat diperlukan ya. Plus lagi, dengan era globalisasi kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara, bahasa Inggris menjadi poin penting. Yes. Terus Kak Nika, tantangannya, tantangan apa sih dalam berbahasa Inggris? Biasanya kita menghadapi tantangan apa nih? Paling besar ya, takut. Pokoknya kalau udah yang namanya takut, itu kita udah nggak berani ngapa-ngapain. Nah, tantangan itu yang harus dihilangkan. Dan yang namanya bahasa Inggris itu kan, yang kakak pernah cerita, tidak melulu hanya digunakan di dunia important matters ya. Jadi hal sepele pun misalnya kita buka warung, dibeli sama bule, kita harus bisa mempresentasikan dan menjelaskan kepada dia produk apa aja sih yang ada di warung kita, harganya berapa, keunggulan dan kekurangan kelebihannya apa. Wah, Kak Nika, tadi aku tuh lupa nanya sebenarnya. Kak Nika nih bisa apa ya, mengerti banget gitu tentang bahasa Inggris tuh. Emang sekarang kesibukannya apa sih? Dulu saya adalah seorang karyawan, 17-18 tahun menjadi seorang karyawan, yang dimana ada tuntutan dari pekerjaan untuk menggunakan presentasi dalam sehari-hari, tetap menggunakan bahasa Inggris. Dan ada pengalaman masa kecil juga di luar negeri yang nanti bisa saya ceritakan gitu. Jadi, mau tidak mau, skill bahasa Inggris dan skill presentasi itu terpakai sekali di dunia pekerjaan kakak sebelum kakak terjun ke dunia edukasi. Oh, sekarang ke edukasi? Ya, jadi 1 tahunan lebih ini kakak sudah terjun ke dunia edukasi. I teach English. Oh, ya, no? Nenek. Nah, terbukti kan Poppers gimana bahasa Inggris itu kepake banget di kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana ya Poppers, kita masih akan bahas lebih dalam lagi mengenai presentation in English. Kalau kalian mau lebih jago lagi, stay tune! Welcome back Poppers! Nah, tadi kita udah bahas ya tentang pentingnya bahasa Inggris, terutama waktu presentasi. Nah, sekarang Kak Nika, takut itu sebenarnya dialamin sama banyak orang sih, yang tadi kita udah bahas tentang takut. Nah, kalau Kak Nika sendiri,
Pernah nggak takut itu? Takut banget. Nah, itu pernah dan sering terjadi. Kebetulan kakak kecil di luar negeri. Jadi zaman SD, kakak beberapa tahun di sana. Nah, di sana itu hampir setiap hari ada namanya morning presentation. Bayangin kelas 3 atau kelas 4 SD udah dibiasakan untuk morning presentation dengan topik yang sederhana sesuai dengan anak-anak SD. Misalnya about hobbies atau pets. Pertama-tama, satu udah pakai bahasa Inggris itu pun aku masih belajar nih. Bagi orang Indonesia yang tiba-tiba dicemplungin di negara orang, Betul lah. pakai bahasa Inggris aja udah takut. Yang kedua, apalagi ngomong di depan publik. Zaman SD nggak pernah tuh, zaman SD di Indonesia nggak pernah tuh dilatih untuk Waktu itu ya. waktu itu belum ada kurikulum untuk public speaking ya. Yes, betul. Nah, jadi dua hal itu udah ketakutan terbesar aku. Kira caranya gimana? Untungnya aku dapat jadwal di bulan berikutnya. Jadi selama 1 bulan aku ngeliat dulu nih teman-teman presentasinya kayak apa, kata-kata yang mereka gunakan, properti, visual yang ditampilkan Sama kan sampai memvisualisasikan sesuatu ya. sesuatu gitu. Jadi aku belajar banyak dari mereka. Nah, ATM. Berapa kata orang-orang ATM apa? ATM lagi sih? Amati, Ah, tiru, modifikasi. Yes. Nah, nyontek positif kalau bahasa Betul, zaman dulu nyontek positif. bener. Nah, jadi ya itu cara mengatasinya, aku ATM dulu, ngeliatin teman-teman. Yang kedua, aku menguasai dulu apa pesan yang ingin aku sampaikan. Daripada aku sibuk melihat dan menilai, aduh aku salah nggak ya kalau ngomong gini, aduh aku salah gini. Kelihatannya teman-temanku mau merekam aku. Daripada aku sibuk memikirkan itu, mending aku sibuk memikirkan pesan apa yang ingin aku sampaikan. Yang kedua, menguasai diri. Setelah aku merasa pede, okay, I can do this. Mengalir aja gitu. Terus kan Kak, sekarang itu malah justru yang gampang panik itu yang kita yang udah gede-gede gitu. Maksudnya teman-teman dari SMA, teman-teman kuliah gitu tuh biasanya malah jauh lebih deg-degan gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak sih teknik spesifik supaya kita tuh tetap tenang, tetap pede? Mungkin kalau teman-teman anak-anak kecil yang masih SD gitu, mereka mungkin jauh lebih tenang kali ya. Karena mereka nggak mikir negatif. Iya. Ada nggak teknik spesifiknya buat kita-kita nih, terutama Gen Z sih? Oke. Pertama, hilangkan ketakutan. Hilangkan ketakutan, takut akan kosakata, takut ngomong bener apa enggak ya? Salah apa enggak ya? Takut dijudge lagi. Ya betul. Jangan berfokus pada apa yang orang menilai terhadap dirimu, tapi berfokuslah pada apa yang ingin kamu sampaikan. Ya betul. Pertama itu. Yang kedua, ketika kamu mau melakukan presentasi, jangan pernah datang terlambat. Ketika kamu datang ke tempat itu, kamu kuasai dulu sekelilingmu, kamu lihat ruangannya seperti apa, kamu lihat audiensnya seperti apa, kamu kontak mata dengan mereka, pasti akan ke-attach kok. Attach maksudnya, PD-nya itu akan muncul sendiri. Kemudian yang berikutnya, kamu kuasai materi ya, kuasai pesannya. Jadi ketika kamu sudah menguasai pesan, berbicara itu akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian selain kamu menguasai materi, kamu harus menguasai diri. Dalam artian begini, when you know yourself, kepercayaan diri itu akan muncul. Jadi ketika kamu berbicara, kamu sudah bisa menggunakan intonasinya, gestur tubuh, ekspresi dalam menyampaikan, kontak mata dengan audiens. Nah, Gen Z, tadi Kak Nika udah spill banyak banget tentang teknik-teknik biar kita tetap tenang, tetap pede. Semoga nanti kita bisa coba untuk ini ya, ngelatih di rumah. Aku kayaknya juga tetap latihan juga di rumah supaya tetap tenang dan pede gitu. Nah, next kita bakal bahas tentang gimana cara waktu kita presentasi tuh nggak ngebosenin supaya audiens kita tetap mata tertuju kepada kita. Gitu. Jangan kemana-mana ya, First, stay tuned. Welcome back, First. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang gimana cara mengatasi ketakutan itu, teknik-teknik apa aja yang bisa kita lakuin. Nah, sekarang kita mau bahas tentang presentasi itu sendiri, Kak. Oke, terus Kak Nika, presentasi gimana tipsnya biar tetap seru gitu loh pas presentasi dan nggak kaku kita nih. Kita akan coba explore kata-kata yang lagi ngetrend dan mengena saat ini. Misalnya on fire
atau you spill the tea, you're cooking, atau lip is going to hit. Seperti itu. Itu nanti kalimat-kalimat itu dan kata-kata itu akan kita gunakan di dalam presentasi. Kemudian yang berikutnya, presentasinya supaya tidak kaku. Kayak yang tadi pernah bilang, pakai gambar, visual yang menarik, animasi, video, musik, terus dibumbui dengan humor. Kemudian interaksi dengan audiens. Terus nih, kita sebagai yang presentasi, ada nggak metode latihan yang efektif gitu? Ada latihan di rumah dulu ya. Kita latihan yang jelas di rumah itu kita harus rajin berlatih. Paling gampang pakai cermin. Nggak punya cermin, pinjam cermin di kos. Pokoknya hasilnya di depan cermin itu meningkatkan percaya diri. Kita juga bisa mengevaluasi diri. Mimikku bener nggak? Intonasiku benar nggak? Ekspresi wajahku benar nggak? Kita. Kemudian ada teknik lagi namanya shadowing. Shadowing. Jadi kita zaman sekarang digital saat ini kan banyak podcast, banyak pembelajaran, aplikasi pembelajaran yang ada native speakernya. Jadi kita meniru si native speaker itu dari cara dia berbicara, intonasinya, titik komanya, ekspresi wajah. Ada impersonate gitu ya? Ada impersonate. Nah, menurut Tanitanya, apa sih keunggulannya dari speak and play sendiri dibandingkan dengan kalau kita belajar sendiri? Kalau kita belajar bersama-sama, ada mentor yang siap memberikan masukan positif di saat kita praktis langsung, on the spot training, itu kan akan lebih mengena ya. Kemudian kita belajar dan bereksplorasi bareng di dalam grup. Kita saling memberikan feedback positif, baik yang memberikan presentasi maupun yang mendengar presentasi, saling memberi feedback masukan. Jadi yang presentasi semakin jago presentasi, yang memberikan pendapat tidak takut dalam memberikan pendapat. Dia juga menjadi lebih percaya diri, mengungkapkan argumen, memberikan pendapat, memberikan masukan. Jadi dua arahnya datang. Antara yang presentasi dengan audiens yang kasih masukan tuh no hard feeling. No hard feelings gitu. Apalagi nanti kita akan menggunakan kata-kata yang lagi keren dan mengena. Oke Poppers, buat kalian yang mau lebih jago lagi bahasa Inggrisnya, program Stick and Slay ini bisa jadi pilihan yang cocok banget loh buat kalian nih. Kanika, thank you ya, share Maria Rama, very insightful. Thank you. Aku nunggu loh ini. Nunggu supaya teman-teman pada mau bergabung, pada mau ikut kita belajar dan kita explore bareng-bareng ya di Speak and Slay presentation ini. Kami tunggu ya, Gen Z Poppers ya. Jangan lupa juga buat follow and subscribe to Hi Pop Academy Podcast. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh hit our DM aja. Oke, see you Poppers!